Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita kali ini diambil daripada Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Ya, bunyinya begini. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pembacaan yang saya buat tadi saya baca daripada Alkitab terjemahan baru. Dan saya melihat daripada terjemahan-terjemahan yang lain seperti King James, Penny Tyndale, dan juga terjemahan-terjemahan bahasa Melayu yang lain. Dia agak berbeda sedikit, ya. Dia agak berbeda sedikit. Jadi saya terjemahkan semula ikut kepada terjemahan yang lain itu, dan bunyinya seperti ini. Sungguh, jiwaku menantikan Tuhan. Dialah sumber kekuatanku, keselamatanku datang daripadanya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita lihat kepada terjemahan yang saya bacakan sebentar tadi, yang kedua itu, di sini saya mau kutip dua ayat dasar di situ, ya, dua ayat dasar di situ. Yang satu, dialah sumber kekuatanku, dan yang keduanya, keselamatanku datang daripadanya. Ya. Kalau kita melihat kepada renungan saya yang sebelum ini, kalau saya tidak silap, tajuk dia adalah peperangan roh. Peperangan roh itu yaitu di antara roh jahat dan manusia. Ya, roh jahat, setan, jin, iblis itu berusaha untuk menyerang kita, senantiasa menyerang kita. Di mana dia serang? Jiwa kita itu, akal budi dan pemikiran kita. Sebab jiwa kita itu adalah pintu untuk mereka menguasai seluruh kehidupan kita. Roh jahat itu menjadikan jiwa kita itu sebagai pintu untuk menguasai kehidupan kita. Apabila dia menguasai jiwa kita, maka dia akan kuasai kehidupan kita dengan apapun yang difikirkan oleh roh jahat ini, setan, jin, iblis ini, itulah yang kita ikut. Dan akhirnya kita jauh daripada Yahweh itu sendiri, dan Roh Kudus tidak lagi berkuasa atas kita. Maka jadilah kita hamba kepada dosa dan kejahatan karena iblis itu sendiri. Ya, jadi itulah. Ya. Peperangan roh. Peperangan roh ini, saudaraku, kalau kita mau melihatnya betul-betul, bukannya senang. Sebab yang kita lawan itu adalah makhluk daripada surga yang telah dihalal daripada surga karena memberontak kepada Yahweh. Dan kita ini cuma manusia. Jadi itulah, saudaraku. Kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan roh jahat ini secara sendirian. Tetapi kekuatan kita kalau kita bersandar kepada Yahweh itu. Firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Yahweh dan lawanlah iblis. Seperti itu. Jadi itulah, saudaraku. Supaya kita selamat daripada hukuman akibat kesalahan kita, Yahweh mengutus juru selamat kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Keselamatanku datang daripadanya, daripada Yesus. Dialah yang memberitakan firman Tuhan. Dialah juga yang mempunyai kuasa. Kuasa daripada Yahweh itu sendiri.
Jadi saudaraku sekalian, bagaimana cara kita melawan kuasa-kuasa gelap ini? Seperti yang saya sudah katakan tadi, tunduk kepada Yahweh dan lawan iblis. Bagaimana cara kita tunduk kepada Yahweh? Bagaimana cara kita belajar untuk tunduk kepada Yahweh? Ikut cara Yesus. Hidup kudus seperti Yesus. Taat setia kepada Yesus. Maka kuasa daripada Yahweh itu akan juga menaungi kita sebagaimana Yesus Kristus. Kita harus hidup kudus seperti Yesus. Dalam perjanjian lama, kalau kita mempunyai dosa yang kecil, maka malaikat mengambil barah daripada mizbah itu dan diletakkan kepada mulut kita, maka bersihlah segala kejahatan itu. Tetapi di dalam Yesus yang mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Darah itu adalah nyawa. Dan darah Yesus itulah yang menyucikan kita daripada segala jenis dosa. Yang membuatkan kita jauh daripada Yahweh Adonai kita. Maka itulah saudara-saudara. Yesus sudah menebus kita, maka kita harus menjadi murid kepada Yesus, yaitu mengikuti cara hidup Yesus, hidup kudus seperti Yesus, dan mentaati menuruti segala firman yang disampaikannya yang telah diajarkannya kepada kita. Di manakah firman itu? Alkitab. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita harus sentiasa dekat kepada Yahweh, berdoa, minta Roh Kudus sentiasa menuntun kita, memandu kehidupan kita. Supaya Roh Kudus membuka jiwa kita ketika kita membaca Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu. Dan senantiasa berdoa seperti Yesus. Supaya kita terus dekat kepada Yahweh itu sendiri. Saudara, hidup kudus seperti Yesus. Sebagai penutup kita, hidup kudus seperti Yesus dan taat setia kepada firman Tuhan itu, Adonai kita itu, menjadikan kita dan jiwa kita ini hidup kudus, senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Jiwa kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus untuk membimbing kehidupan kita. Menjadi murid Kristus, sebab Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Kiranya Roh Kudus membuka jauh lebih luas pemahaman saudara tentang renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.